Halo semua, balik lagi bersama dengan saya Firly, seorang visio di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya maaf banget nih, mata saya kayak capek banget, muka saya kayak kusem banget. Soalnya saya buat video ini malam-malam, habis saya praktek. Ini udah jam setengah 10, jadi saya buat ini jam setengah 10 malam karena dari pagi sampai jam tujuan tadi saya masih nangani pasien. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik lagi nih. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat pertanyaan dari teman-teman atlet. Jadi pertanyaannya itu, Mas, kalau misalnya kita terjadi cedera, apa sih yang harus kita lakuin? Apa sih hal yang jangan kita lakuin biar cederanya tambah parah? Nah, ini menarik banget kan? Ini perlu banget saya edukasi biar teman-teman tahu tentang cedera, penanganannya kayak gimana, biar nantinya nggak salah malah tambah parah tuh cedera. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih di pikiran teman-teman yang pertama kali kalau mendengar kata cedera? Pasti, itu harus diurut. Itu harus dikasih yang panas-panas. Itu harus ke dukun patah tulang. Sebenarnya itu salah semua. Kita akan bahas-bahas bareng-bareng gimana cara menangani cedera ya. Nah, selama bertahun-tahun banyak banget metode tentang penanganan cedera. Mulai dari ice, terus jadi price, terus ada polish, terus ada pricer. Nah, itu metode lama semua tuh. Bisa dibilang kamu boleh pakai atau enggak, tetapi ada yang terbaru banget, yang terbaik, yang the best pokoknya. Jadi metodenya itu bernama Peace and Love. Ini bukan damai atau cinta, tapi merupakan suatu singkatan. Akan kita bahas bareng-bareng. Oke. Jadi di huruf yang pertama dari kata peace itu ada P. P itu apa sih, Kak? P itu adalah protection atau perlindungan. Jadi selama kita cedera, kita harus melindungi cedera kita. Caranya kayak gimana? Caranya kita harus menghindari faktor-faktor yang membuat cedera kita bertambah parah atau bertambah nyeri. Contohnya kayak gini nih, udah tahu kamu kalau misalnya jalan itu sakit, ya jangan jalan dulu, jangan malah kamu jalan sejauh 5 km, yang ada tuh cedera malah tambah parah. Kayak gitu kira-kira. Intinya jaringan yang lagi cedera itu jangan dipaksain, jangan melebihi kapasitasnya dulu. Kalau itu dilanggar, cederanya maka akan jadi tambah besar atau jadi tambah parah. Jadi dilindungin dulu, jangan diprovokasi. Oke? Kemudian ada huruf E dari kata peace. Apa itu, Kak? Huruf itu merupakan kata dari elevasi atau meninggikan posisi yang cedera lebih tinggi dari jantung. Jadi misalnya kamu kena cedera di pergelangan kaki karena kesleo. Nah, jadi kalau kamu istirahat tidur itu ditinggiin dari si posisi jantung. Dengan cara apa? Bisa menggunakan bantal. Kamu gunain bantal 2 atau 3 bantal biar D-nya lebih tinggi. Ini berguna untuk mengurangi terjadinya penumpukan cairan yang berlebihan. Terus ada huruf A dari kata peace, yaitu avoid anti-inflammatory. Kamu kaget? Jadi kalau di Indonesiain itu kamu nggak boleh meminum atau menggunakan anti bengkak untuk cedera kamu. Nah, untuk selama ini kan kalau kita cedera pasti diminumin atau dikasih yang bersifat anti bengkak.
Nah, malah itu menurut penelitian atau studi terbaru, itu bakal menghambat dari pemulihan cedera kamu. Kenapa itu, Kak? Jadi, bengkak itu merupakan respon yang sangat alami pada saat kamu mengalami cedera. Jadi, kalau kamu enggak bengkak, itu malah dianggap enggak normal. Kayak gitu. Karena bengkak itu merupakan suatu sinyal. Bukan bengkak aja ya, kayak bengkak, hangat, lebam. Nah, itu merupakan suatu sinyal untuk memberitahu tubuh kamu kalau kamu ada cedera. Jadi kalau tubuh kamu tahu kamu ada cedera, bakal dirangsang atau direspon untuk melakukan pemulihan atau regenerasi jaringan kayak gitu. Jadi saya analogiin kayak gini ya. Bengkak, merah, terus lebam itu seperti sinyal pemadam kebakaran. Jadi sinyal itu berguna untuk memberitahu kamu kalau ada kebakaran di suatu tempat. Nah, kamu bayangin gimana kalau sinyal itu nggak ada? Pasti tuh tempat bakal hangus kebakar kan? Nah, kira-kira sama seperti kalau kita terjadi cedera. Kalau pembengkakan itu ditiadakan atau dihilangin dengan obat-obatan, terutama dengan dosis tinggi dengan waktu yang lama, maka akan menghambat proses pemulihan dari cedera. Tuh cedera nggak bakal sembuh-sembuh, intinya kayak gitulah. Di masyarakat umum, bengkak itu merupakan suatu ketakutan. Jadi kira-kira kayak gini, wah kalau bengkak pasti cederanya makin lama tuh sembuhnya. Ternyata itu salah loh. Ternyata bengkak itu diperlukan biar si cederanya cepat untuk melakukan pemulihan. Kemudian ada huruf C dari kata PIS, yaitu kompres. Kompres ini bukan kalau kamu demam kamu kompres pakai es ya, bukan itu. Tetapi ini melakukan penekanan mekanis eksternal pada daerah cedera. Dengan menggunakan apa? Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan kinesiotaping. Tahu ini? Kayak atlet yang dipasangin kayak lakban kayak gitulah di badannya. Atau kamu juga bisa menggunakan elastic bandage. Gunanya apa sih, Kak, dari si taping ini? Gunanya itu untuk mencegah terjadinya pembengkakan yang berlebihan. Pembengkakan itu atau masa inflamasi itu sangat diperlukan, tetapi nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena akan membuat jaringan pada daerah yang cedera itu mengalami laxity atau jaringannya menjadi lebih kendor. Kalau kendor itu akan menimbulkan instability atau si sendinya mudah goyang kayak gitu. Nah, di huruf terakhir dari kata PIS itu ada E. E ini adalah edukasi. Jadi, seorang fisioterapi atau fisio itu harus mengedukasikan tentang cedera si pasien, cedera yang dialami oleh pasien, kayak penyembuhannya berapa lama, jangan diapain, ini proses penyembuhannya gimana, nanti berapa lama dia bisa bermain kembali ke lapangan kalau untuk para atlet. Nah, ini harus diedukasiin. Intinya kita memberikan informasi yang sedetail-detailnya pada si pasien. Nah, itu tadi kata dari PIS. Jadi di setiap huruf di kata PIS itu ada maknanya sendiri-sendiri, bukan kata yang sembarangan ya. Nah, kemudian saya akan membahas kata yang kedua, yaitu love. Ya, ini ada 4 huruf. Jadi ada L, ada O, ada V, ada E. Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di kata yang pertama itu ada L. L itu adalah load atau pembebanan. Jadi, waktu kita cedera, kita malah harus dikasih beban loh, bukan yang sifatnya diistirahatkan secara full. Pasti kamu bingung, kok orang cedera dikasih yang berat-berat atau dikasih beban? Nah, bebannya ini harus dikondisikan dengan si kondisi pasien. Udah tahu lagi cedera bengkak ya jangan dikasih beban 10 kilo. Ya tambah parah tuh cedera.
tetapi dikasih yang bersifat paling ringan terlebih dahulu. Kemudian udah dianya beradaptasi tuh. Nah, ini uniknya. Tubuh itu bakal beradaptasi dengan beban yang bakal dikasih dari luar. Jadi dia akan menyesuaikan tuh, akan melakukan penguatan dirinya. Jadi misalnya kamu beban 1 kilo udah kuat. Nah, nanti udah lama kita pakai 1 kilo, si tubuh itu bakal ngerasa lebih enteng kita ngangkat 1 kilo. Terus dinaikin lagi jadi 2 kilo. Dinaikin lagi 3 kilo. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kamu cedera, jangan kamu diem aja, harus melakukan namanya progressive exercise. Jadi dikasih beban dengan kondisi kamu, jangan didiemin aja, oke? Dari huruf O dari kata love itu adalah optimis. Nah, ini lebih ke psikolog sih. Jadi kalau kamu cedera itu jangan kamu merasa pesimis. Jadi kayak gini nih, kamu aduh nih cedera nggak bakal sembuh-sembuh nih, aduh nih cedera kerjaan aku bakal terbengkalai nih, oh aduh karena aku cedera ini istriku nggak makan. Nah, pokoknya hal-hal yang ngebuat si pasien itu merasa cederanya nggak bakal sembuh, itu semua jangan dilakuin. Atau kamu harus nge-mindset pikiran kamu bahwa wah, cedera ini pasti sembuh, oh cedera ini pasti pulih, cedera ini bakal membuat aku jauh lebih baik, kira-kira kayak gitulah. Jadi kamu jangan menyerah kalau kamu lagi cedera, harus semangat. Nah, di kata V itu ada vaskularisasi. Jadi vaskularisasi itu apa? Ini lebih berhubungan dengan kardio, atau kita meningkatkan dari denyut jantung tubuh. Kenapa kayak gitu? Nah, kita tahu kan jantung itu berfungsi untuk memompa darah atau nutrisi atau oksigen ke seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau misalnya denyutnya meningkat, itu bakal lebih meningkatkan proses pemulihannya, jadi akan lebih cepat. Caranya kayak gimana? Banyak banget cara latihan kardio waktu kamu saat cedera. Contohnya kalau kamu cedera dengan kesleo tuh, atau cedera di bagian pergelangan kaki, kamu bisa menggunakan tangan kamu untuk latihan kardio dengan bisa pakai beban atau bisa kayak tinju-tinju kayak gitu. Pokoknya denyut jantung kamu meningkat, intinya kayak gitu. Nah, di yang terakhir dari huruf E dari kata love itu ada exercise. Nah, ini merupakan yang hal paling penting nih. Kalau kamu cedera, kamu jangan melakukan istirahat yang terlalu panjang atau yang terlalu lama. Kamu butuh latihan yang signifikan untuk kamu biar cepat pulih. Karena latihan itu dia bakal meningkatkan dari kekuatan, terus meningkatkan dari mobilitas, terus meningkatkan dari fleksibilitas pada daerah yang mengalami cedera. Tapi dengan catatan khusus, latihan ini harus bersifat pain free. Jangan malah karena kamu exercise ini, kamu malah tambah parah cederanya. Gimana? Kalau kamu bingung, kamu harus mengunjungi fisioterapi terdekat, karena tugas fisio itu yaitu menangani cedera kamu biar cepat pulih dengan latihan atau gerakan khusus. Nah, itu dulu buat hari ini atau buat video ini. Saya harap teman-teman bisa mengambil positifnya, bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaat dari video ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, karena saya hanya mencoba diskusi atau men-sharing sesuatu yang mungkin bermanfaat. Dadah.